Apa sih yang dimaksud dengan gelombang mekanik? Baik, jadi gelombang mekanik ialah gelombang yang membutuhkan medium untuk perambatannya. Jadi, jika tidak ada medium, maka gelombang mekanik tidak akan pernah terjadi. Baik, jadi gelombang mekanik memiliki 4 gejala, yaitu yang pertama, refleksi, yaitu gelombang dapat dipantulkan. Yang kedua, difraksi, yaitu gelombang dapat dibelokkan. Dan yang ketiga, yaitu interferensi, yaitu gelombang dapat dipadukan. Dan yang keempat, yaitu refraksi, yaitu gelombang dapat dibiaskan. Bagaimana sih bentuk dari gejala gelombang mekanik? Yuk kita langsung saja lakukan percobaannya. Jadi, alat dan bahan yang perlu kita siapkan untuk percobaan gelombang mekanik sederhana ini yaitu Jadi, yang pertama kita siapkan wadah. Yang kedua, kita siapkan kardus yang telah dibentuk seperti pada video ini. Yang ketiga, kita siapkan pewarna makanan. Keempat, kita siapkan 2 buah pipet. Kelima, kita siapkan 1 buah sumpit. Dan yang terakhir, kita siapkan air. Jadi, untuk melakukan percobaan gelombang mekanik sederhana ini, pertama-tama kita tuangkan air ke dalam wadah. Dan selanjutnya kita beri pewarna makanan agar gelombang yang tercipta terlihat lebih jelas. Jadi, percobaan yang pertama yang kita akan lakukan yaitu adalah refleksi atau gelombang dapat dipantulkan. Jadi, gelombang dapat dipantulkan apabila mengenai media pantul atau penghalang yang keras. Namun, jika penghalangnya lunak, maka gelombang akan diserap dan bukan dipantulkan. Untuk percobaan kedua yaitu adalah difraksi atau gelombang dapat dibelokkan. Jadi difraksi terjadi apabila muka gelombang melewati satu celah sempit. Hal ini bisa terjadi karena muka gelombang yang terpotong sehingga mengalami pembelokan. Jadi percobaan ketiga yaitu adalah interferensi atau gelombang dapat dipadukan. Jadi interferensi dibagi menjadi dua yaitu destruktif dan konstruktif. Jadi interferensi destruktif atau tak sefase yaitu gelombang yang tidak sefase tidak akan menghasilkan perpaduan karena muka gelombang tidak bertemu pada fase yang bersamaan. Sedangkan interferensi konstruktif atau sefase ialah gelombang akan mengalami perpaduan karena muka gelombang bertempuh pada fase yang sama.
Percobaan yang keempat yaitu adalah refraksi atau gelombang dapat dibiaskan. Jadi pembelokan yang dilalui oleh batas dua medium berbeda sehingga perambatan gelombang membengkok mendekati garis normal. Yang biasa ini akan mengakibatkan perubahan cepat terambat gelombang, arah gelombang, dan panjang gelombang itu. Seperti pada video ketika sumpit dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air, maka sumpit tersebut akan terlihat seperti patah. Jadi, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan mengenai gelombang mekanik sederhana, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, gelombang mekanik membutuhkan medium untuk perambatannya. Yang kedua, semakin sempit celah kardus yang digunakan, maka semakin pendek pula gelombang yang akan dihasilkan. Begitupun sebaliknya, semakin lebar celah kardus yang digunakan, maka panjang gelombang akan semakin panjang gelombang yang dihasilkan. Dan yang ketiga, gelombang mekanik ini terjadi pada kehidupan kita sehari-hari loh. Minimal penerapan gelombang mekanik ini di kehidupan sehari-hari seperti gelombang air laut, gelombang suara, gelombang tali, dan masih banyak lagi.